see what I see? Kenalkan, nama saya Fanny. Inilah kisah pengalaman hidup saya. Saya menikah dengan suami di tahun 2014. Setelah menikah 3 bulan, kami pun ingin hidup mandiri terlepas dari orang tua dan mertua. Setelah memilah dan memilih tempat mana yang akan kami tuju, akhirnya suami memutuskan untuk tinggal di Tanah Hulu, daerah Kutai Barat, tepatnya di Resak Kampung. Karena di sana ada teman suami yang sudah dianggap seperti saudara. Saya sangat senang karena saya belum pernah merasakan namanya merantau dan tinggal di kampung orang. Maklum, saya orangnya suka traveling. Setelah fix akan ke Tanah Hulu, malamnya saya mengemasi barang yang akan dibawa sambil membayangkan suasana di sana. Saya belum pernah menginjakan kaki di kampung orang Dayak. Saya berpikir, apakah kami akan diterima dengan baik di sana? Keesokan harinya kami pun berangkat dari Samarinda tepat pukul 9 pagi menggunakan sepeda motor. Entah kenapa pas sampai perjalanan di daerah Tenggarong, saya langsung ngedrop, pusing dan muntah-muntah. Saya heran, saya ini kenapa? Kok saya jadi mabuk begini? Padahal kalau naik sepeda motor saya nggak pernah mabuk, kecuali kalau naik mobil. Melihat kondisi saya yang seperti itu, suami pun memutuskan untuk putar balik ke Samarinda karena dia khawatir dengan keadaan saya. Saya pun menolaknya karena saya sudah terlanjur ingin merasakan tinggal di kampung orang. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sedang dan bisa dikatakan lumayan lambat. Karena suami takut saya tiba-tiba jatuh. Dengan kondisi saya yang drop, kami pun jadi sering singgah untuk istirahat. Namun, setelah sampai simpang Kota Bangun, suami menolak untuk singgah. Dengan alasan di daerah situ dan seterusnya adalah hutan dan gak ada penduduk. Saya pun mengiyakan saja. Sepanjang jalan saya hanya melihat pepohonan di kiri dan kanan saya. Pengendara lain pun gak ada yang lewat karena pada saat itu cuaca gerimis-gerimis manja. Sepanjang perjalanan suami cuma tanya, "Bun, yakin bakalan betah di sini? Di sana loh, masih banyak hutan gak kayak di Samarinda. Apalagi bunda orangnya penakut." Saya pun menjawab, "Gak apa-apa ya, namanya juga mau hidup mandiri, ya gak boleh pilih-pilih tempat." Karena keasikan cerita, akhirnya pukul 6 sore kami tiba di rumah yang saya panggil Mama Daya. Dan sekarang sudah jadi mama angkat saya. Setelah menyambut kedatangan kami, Mama pun menyiapkan kamar untuk kami. Sekedar intermezzo aja, rumah Mama Daya itu ada 2, tapi digabung kayak rumah bangsalan gitu. Rumah yang sebelah ini bertingkat, dan di rumah yang sebelahnya ini cuma ada 1 kamar. Dan kami dipersilakan menempati rumah yang ada 1 kamar ini. Setelah membersihkan diri dan makan, saya dan suami pamit untuk istirahat. Di daerah sini belum ada listrik, jadi kalau malam hanya menggunakan mesin domping. Setelah masuk kamar, saya langsung merebahkan diri. Lalu 5 menit kemudian, di bawah kolong, ada suara kayak orang ngaduk-ngaduk peceren. Karena memang di bawah rumah itu seperti rawa. Mendengar itu saya langsung tanya sama suami, "Itu apa ya?" Lalu suami pun menyahut, "Udah, bunda diem aja." Selang gak berapa lama ada yang ngetok-ngetok jendela. Kami pun langsung saling pandang. Gimana gak heran, karena di sebelah rumah itu kan rawa yang dalamnya sampai lutut orang dewasa. Lagian jendelanya itu juga tinggi. Siapa yang bisa nyampe buat ngetok jendela?
Jarak antara rumah ke tetangga pun sekitar 20 meter lebih. Makin lama suara ketokan pun semakin keras. Ngelihat saya yang ketakutan, suami pun berteriak, "Kami di sini memang pendatang, tapi kami gak ada niat jahat. Jadi jangan ganggu kami." Lalu suara ketokan itu pun hilang. Namun berganti suara perempuan menyanyi dengan suara yang sangat melengking dan memilukan hati. Saya nggak ngerti dia nyanyi menggunakan bahasa apa, tapi mungkin menggunakan bahasa Dayak. Suara nyanyian itu pun makin lama makin tinggi, terus meninggi dan tiba-tiba hilang. Saya pun gemetaran, sampai pucat dan keringat dingin. Lalu suami mengajak saya untuk pindah ke rumah sebelah. Setelah suami membangunkan Mamak Dayak, dia kaget melihat saya sudah pucat ketakutan dan gemetaran. Lalu Mama tanya, "Loh, kenapa ini? Ada apa?" Kemudian suami pun menceritakan apa yang terjadi tadi. Setelah mendengar cerita Mama, hanya tersenyum sambil berkata, "Kamu lagi hamil kali, makanya didatangi." Saya pun mengelak karena setahu saya memang lagi gak hamil. Mama pun menyuruh kami pindah kamar di lantai 2. Setelah tidur di kamar itu perasaan saya agak tenang karena di lantai 2 itu ramai. Ada 3 kamar yang ditempati anaknya Mamak Dayak dan keponakannya. Tepat jam 12 malam mesin domping dimatikan. Kami tidur dalam keadaan gelap. Saya pun tertidur lelap dan gak merasakan apapun. Namun jam 6 pagi saya bangun karena perut saya sangat sakit. Saya pikir mungkin ini panggilan alam. Namun setelah di WC saya melihat darah mengucur di kaki saya. Saya pun teriak memanggil suami, lalu suami dan Mamak Dayak langsung membawa saya ke puskesmas dekat rumah. Dan dokter pun membenarkan bahwa saya memang sedang hamil 2 bulan. Setelah tahu bahwa saya sedang hamil, suami pun menjaga saya dengan ekstra karena saya sangat drop selama hamil. Kehamilan saya pun memasuki usia 3 bulan. Waktu itu di rumah gak ada air sama sekali buat mandi atau cucian. Lalu Mamak Dayak menyarankan kami agar cucian dan mandi di tempat nenek di ladang. Karena di sana itu ada sumber mata air yang gak pernah kering. Tempatnya itu lumayan jauh, sekitar 1 jam lebih. Kalau nggak salah, nama tempatnya itu Trans. Kami pun berangkat ditemani oleh anaknya Mamak Dayak dan istrinya. Ada juga 3 keponakannya Mamak Dayak yang ikut. Kami pun berjalan melewati jalan yang banyak batu-batuannya. Di situ suami saya mengumpat, "Kalau tahu kayak gini, nggak usah pergi aja mah. Udah jauh, jalannya jelek pula." Karena suami itu takut banget kalau saya keguguran melewati jalan berbatuan ini. Karena kandungan saya ini sangat lemah. Karena suami mengumpat seperti itu, saya pun diem aja. Karena saya yang salah. Saya yang maksa buat pergi. Maklum, namanya di kampung orang, jadi saya tuh pengen jalan-jalan gitulah. Setelah 1 jam melewati jalan berbatu, kami pun tiba di ladang nenek. Di sana itu cuma ada pondoknya nenek. Selebihnya ya hutan. Listrik pun gak ada sama sekali. Jadi nenek hanya menggunakan lampu pelita. Setelah tiba saya pun langsung mandi dan mencuci. Setelah selesai kami juga dijamu makanan sama nenek. Karena keasikan bercerita, gak terasa udah jam 5 sore. Kami pun pamit pulang sama nenek. Sebelum menyalakan motor, suami berkata sama keponakannya Mamak Dayak, "Ada jalan lain kah selain lewat jalan tadi? Aku gak mau lewat sana lagi, kasihan istriku, nanti keguguran kalau lewat jalan tadi." Lalu keponakan Mamak Dayak pun menjawab, "Ada jalan lain yang lebih dekat. Gak sampai setengah jam udah nyampe di jalan raya. Tapi jalan pintasnya itu di tengah hutan belantara."
Suami pun menyahut, "Ya udah nggak apa-apa, yang penting cepet nyampe. Udah sore juga soalnya, udah mulai gelap." Kami pun bergegas jalan karena kami ada 3 motor, jadi yang paling depan ini keponakannya Mamak Daya. Mereka bonceng 3. Di belakangnya ada anaknya Mamak Daya dengan anak istrinya, dan saya sama suami pun paling belakang. Namun ini kesalahan besar karena kami memilih jalan pintas. Awalnya, saya dan suami itu nggak merasakan ada yang aneh. Namun semakin lama, kami semakin masuk ke dalam tengah hutan belantara yang sepertinya nggak pernah dimasukin orang. Hutannya itu sangat lebat. Jangankan orang yang masuk hutan itu, cahaya matahari aja nggak bisa masuk saking lebatnya itu hutan. Jalanan pun sangat becek. Setelah melewati jembatan kecil yang sudah rapuh, saya pun turun dari motor karena jalannya menanjak dan sangat licin. Suami pun berpesan sama saya, "Bun, jangan nengok ke belakang, jangan nengok kiri kanan. Pokoknya pandangan lurus aja ke depan." Saya nurut saja karena kalau suami sudah pesan saya seperti itu, berarti ada apa-apanya ini. Soalnya suami saya itu bisa melihat makhluk halus. Saya pun berjalan terus menanjak mengikuti yang lain yang sudah jauh di depan. Setelah sangat jauh, saya kok gak ada dengar suara motor suami. Lalu anaknya Mamak Daya pun terteriak, panggil suami saya. Tapi suami saya itu gak ada jawabannya. Akhirnya disusullah sama anaknya Mamaknya Daya ini. Betapa kagetnya begitu melihat suami saya yang berusaha mendorong sambil ngegas motor, tapi motornya itu gak bergerak sama sekali. Aneh, padahal motor anaknya Mamak Daya dan keponakannya itu bisa aja ngelewati jalan tadi. Anaknya Mamak Daya pun membantu untuk mendorong motor. Sambil mendorong motor, suami saya pun bertanya, "Kamu gak denger kah dari tadi aku teriak-teriak panggil kamu?" Lalu anaknya Mamak Daya menjawab, "Aku juga tadi manggil kamu karena aku gak ada dengar suara motormu." Setelah suami sampai di tempat saya menunggu, suami pun menghampiri saya, memeluk, mengusap kepala sampai ujung kaki saya. Saya gak tahu dia sedang apa, soalnya mulutnya itu komat kamit sambil mata terpejam. Hari pun semakin gelap. Kami melanjutkan perjalanan di dalam hutan tersebut. Saya gak pernah peka akan kehadiran makhluk halus. Tiba-tiba saya merasa di sekeliling saya itu seperti banyak orang yang penuh, sesak, dan melihati kami. Saya pun hanya memejamkan mata karena ketakutan sambil meluk suami. Saya merasakan jalan yang kami lewati ini semakin lama semakin sempit. Karena di kiri dan kanan kaki saya terkena rerumputan. Dan fixnya lagi, di dalam hutan itu sudah gelap gulita seperti malam. Saya hanya membaca doa dalam hati, jangan sampai kami tersesat dan gak bisa keluar dari hutan ini. Namun, dari kejauhan saya mendengar suara kendaraan berlalu lalang. Saya pun merasa lega, yang bikin saya gak habis pikir setelah melewati jembatan bambu yang sudah reot, tiba-tiba langit menjadi terang. Dan gak lama kemudian kami pun tiba di jalan raya. Sepanjang jalan raya saya melihat dari spion, wajah suami saya itu lain. Tatapannya kosong. Badannya dingin dan gak ada negur saya sama sekali. Saya pikir mungkin dia marah sama saya. Namun pas sampai di rumah, suami saya langsung masuk kamar dan duduk di pojokan kamar sambil menggeram. Saya pun mendekat dan bertanya kenapa dan ada apa. Dan betapa kagetnya saya ketika dia menoleh, bola matanya itu putih semua. Gak ada bola matanya yang hitam. Saya pun terus mendekat, namun suami saya berjalan jongkok mundur menjauhi saya.
Semakin saya mendekat, dia semakin menggeram. Gak pakai 1, 2, 3 lagi, saya pun langsung memerat erat suami saya. Dan dia gak bisa memberontak. Saya merasakan tubuhnya yang dingin tiba-tiba menjadi hangat. Geramannya pun menghilang dan gak lama kemudian suami saya langsung muntah dan muntahnya itu berupa lumpur. Setelah menenangkan suami, saya pun bertanya apa yang terjadi. Suami saya pun menjelaskan, Bunda ingat gak waktu ayah meluk terus usap Bunda mulai kepala sampai ujung kaki. Itu ayah nitip kodamnya ayah buat jaga Bunda sama adik. Karena di sekeliling hutan tadi itu banyak banget pejuang Dayak zaman dahulu. Mereka gak suka karena kita masuk wilayahnya. Soalnya hutan itu jarang dijamah sama manusia. Lalu ada piaraannya Panglima Dayak itu ngikutin kita. Dan alhasil masuk dalam tubuhnya ayah. Untungnya Bunda ngambil tindakan cepat karena piaraannya Panglima Dayak itu takut sama kodamnya ayah yang ayah titip sama Bunda. Setelah mendengar itu saya pun gak mau memikirkannya lagi. Yang penting saya, suami dan adik dalam perut gak kenapa-napa. Beberapa hari kemudian suami pun mendapat panggilan kerja di perusahaan sawit di Muara Siram. Suami pun mulai bekerja di sana. Karena belum mendapat mes, suami kerjanya pulang pergi antara Resak Kampung dan Muara Siram. Pernah suatu kali saat suami saya lagi kerja, saya iseng tuh main-main di Sungai Bongan bersama keponakannya Mamak Dayak. Entah kenapa, saya ingin sekali berenang di sungai itu. Padahal aslinya saya nggak bisa berenang. Saya tetap nekat berenang padahal arusnya itu deras juga. Mungkin karena ngidam atau bawaan hamil jadi kepengen berenang di situ. Keponakan Mamak Dayak pun hanya bisa diam menatap saya. Setelah puas berenang, saya pun pulang. Sampai di rumah, Mamak Dayak tanya saya dari mana. Saya menjawab habis berenang di Sungai Bongan. Dan betapa kagetnya Mamak Dayak dan langsung marah sama saya. Awak tahu Dek, di sungai itu ada buayanya. Berani benar awak sembarang berenang di situ. Awak nggak takut nih ditelan? Yang artinya, kamu tahu nggak? Di situ tuh ada buayanya. Berani bener kamu sembarangan berenang di situ. Kamu nggak takut kah dimakannya? Saya hanya terdiam karena saya benar-benar nggak tahu kalau di situ memang ada buayanya. Saya pun nggak berani cerita sama suami soal saya berenang di Sungai Bongan karena saya takut. Suami marah dan ngelarang saya keluar rumah. Setelah 2 bulan kerja di perusahaan sawit, kami pun pindah ke mes. Kami mengangkati barang menggunakan sepeda motor melewati jalan yang berbatu. Ya namanya juga jalanan menuju ke sawit, pasti jalanannya itu gak ada yang aspal. Setelah selesai merapikan mes, kami pun istirahat. Saya merasa nyaman tinggal di mes itu. Saya lupa hari apa. Yang jelas, saya dan suami pergi ke pasar malam Resak 3 untuk belanja keperluan dapur. Setelah selesai belanja, kami pulang senja. Selama perjalanan, pikiran saya itu memang kosong. Saya hanya memandang kiri kanan hanya terbentang pohon sawit. Namun, tiba-tiba mata saya itu tertuju pada 2 bola mata atau 2 bola api besar yang terbang melintasi pepohonan sawit dan mengikuti kami. Karena pengetahuan saya awam tentang yang begituan, saya bertanya sama suami, "Itu apa ya?" Suami hanya ngejawab dengan datar, "Udah, gak usah dihiraukan dan gak usah diperhatiin. Nanti dia ngikut sampai mes kita." Saya pun memalingkan pandangan ke sebelah kiri. Setengah jam kemudian saya menoleh ke kanan, bola api itu udah gak ada. Namun ketika memasuki hutan sawit yang semakin lebat dan gak ada pondok sama sekali, dan hari pun sudah malam,
Di situ sangat tercium bau yang sangat menyengat dan menusuk hidung. Kata suami sih gitu. Lalu gak lama kemudian ada aroma seperti orang menggoreng ayam. Pokoknya macam-macam sudahlah aroma yang ada di situ. Maka udah gelap dan yang ada cuma cahaya lampu motor. Untungnya kami sampai rumah dengan selamat. Memasuki usia kandungan ke-7, pagi itu saya dan suami sedang menjemur pakaian. Gak ada firasat apapun. Tiba-tiba lantai tempat kami jemuran itu runtuh. Karena mesnya memang berbentuk rumah panggung. Kami jatuh dari ketinggian sekitar 2 meter. Untungnya lagi, saya dan kandungan saya itu gak kenapa-napa. Namun malamnya ketika saya tidur, antara sadar dan gak sadar, saya melihat makhluk berbadan hitam, besar, dan berbulu, bertanduk 3, bertaring. Kukunya panjang bercakar, matanya merah menyala, sedang berdiri di pojok kamar. Dan dia pun menunjuk perut saya dengan tatapan yang sangat marah. Mungkin dia ingin mengambil bayi saya. Tapi gak bisa, karena suami kalau tidur selalu memeluk perut saya. Saya pun memaksa tidur dan memejamkan mata. Tapi keesokan paginya, saya merasakan sakit yang luar biasa seperti mau melahirkan. Suami langsung membawa saya ke Samarinda untuk menerima penanganan yang lebih lanjut. Sesampainya di Samarinda, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke rumah mertua karena mertua saya orang pintar. Mertua saya hanya bilang, ini nggak apa-apa, sebentar juga sembuh. Mendengar itu, saya langsung naik emosi sama suami saya. Bapakmu itu aneh, nggak apa-apa gimana? Aku tuh udah kesakitan gini masih dibilang nggak apa-apa. Kamu mau aku sama anakku mati kah? Kenapa malah kamu bawa aku ke sini? Bukannya langsung ke rumah sakit. Begitulah umpatan saya sama suami. Padahal saya gak pernah ngomong kasar sama suami. Suami pun langsung bergegas membawa saya ke rumah sakit Aisyah dan gak menghiraukan larangan mertua. Sampai di rumah sakit dokter pun mendiagnosa bahwa kandungan saya memang sangat turun. Dan kalau lambat ditangani bisa berujung fatal. Saya juga terkena sakit tipes. Seminggu di sana kesehatan saya berangsur pulih. Saya dibawa pulang ke rumah mertua saya dan saya tinggal sama mertua itu sampai saya melahirkan. Tapi suami tetap kerja di Tanah Hulu dan pulang ke Samarinda sebulan sekali. Setelah melahirkan, saya meminta suami untuk membawa lagi saya sama anak ke Tanah Hulu. Karena dari awal menikah itu saya emang gak cocok sama mertua. Awalnya suami menolak dengan alasan kalau saya sama anak takut kenapa-napa. Karena di sana itu masih banyak makhluk halusnya. Namun saya tetap membujuknya dan akhirnya suami pun luluh juga. Ketika anak saya yang bernama Al berusia 40 hari, barulah kami dibawa ke Tanah Hulu. Sepanjang perjalanan memang gak ada apa-apa. Namun ketika melewati rumah Lamin, anak saya menangis menjerit-jerit. Melihat anak saya yang menangis menjerit, saya jadi ingat ketika hamil saya pernah ke rumah Lamin karena ada acara. Saya lupa nama acaranya itu apa. Yang jelas acaranya itu seekor kerbau diikat di patung ukiran dari kayu ulin. Lalu beberapa orang menusuk kerbau itu dengan mandau sampai kerbau itu mati. Setelah mati, kepala kerbau itu diletakkan di rumah Lamin. Ketika saya hamil dan menuju rumah Lamin, bayi yang ada dalam perut saya itu menendang dengan keras dan sepertinya saya nggak dibolehkan ke sana. Semakin saya mendekati rumah Lamin tersebut, perut saya semakin sakit karena ditendang sama bayi yang ada di dalam perut saya. Akhirnya saya pun mengurungkan niat saya ke rumah Lamin. Setelah melewati rumah Lamin, anak saya langsung tidur dan tenang. Saya pun tiba di rumah Mamak Dayak.
Karena memang saya nggak langsung ke mes. Soalnya kasihan supir travelnya kalau dibawa masuk ke mes sawit. Takut dia nggak bisa keluar karena jalannya itu berkelok-kelok. Saya aja kalau pergi sendirian kadang masih nyasar. Oke, lanjut. Semalam tidur di rumah Mama Daya dan besok paginya saya sama suami langsung berangkat ke mes. Dan ternyata suami sudah pindah mes. Mes yang sekarang ini lebih nyaman dan lebih besar. Saya melewati hari-hari di mes ini dan saya nggak pernah merasa takut lagi. Kayak dulu waktu hamil muda, saya selalu minta ikut sama suami kalau dia kerja lembur sampai tengah malam di kantor. Punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Ceritahoror@gmail.com.